Sambil menunggu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah kita buka perkuliahan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, apa kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu ya dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana untuk tugas yang kemarin saya berikan? Apakah ada kesulitan atau terlalu sulit tugasnya? Gimana, Mas Hamzah? Mungkin dicoba aja mungkin Pak, ditampilkan aja hasilnya. Oh iya, ditampil. Tapi berarti sudah mengerjakan ya? Kalau mengerjakan sih sudah Pak, cuman mungkin ya yang namanya awalan Pak ya, mungkin banyak kesalahan dan kekeliruan. Nggak apa-apa. Kalau Mas Iwan mana Mas Iwan? Mas Iwan Setiawan. Pak, mohon izin tidak bisa mempresentasikan hasil tugas. Lagi lembur Pak, ini hanya bisa mendengarkan, bisa kali Pak? Oh, lagi di kantor ya? Iya, enggak di perusahaan. PT. Oke lah kalau gitu. Iya oke. Mohon maaf Pak. Tapi ada di laptop Pak di rumah. Iya nggak apa-apa. Mas Latif, mana Mas Latif? Latif. Siapa? Coach ininya siapa namanya? Adminnya? Adminnya Dudung Pak. Dudung ya Dudung. Mas Dudung gimana Mas Dudung? Ya susah-susah gimana gitu. Tapi udah dikerjakan sudah. Diagramnya paling. Diagramnya. Ya apa? Bentuk-bentuk. Sulit ya? Sulit nggak? Berdua apa ininya ngerjainnya ya. Itunya menggunakan apa? Menggunakan Visio. Visio Pak. Jadi saya sama Dudung berdua ngerjainnya Pak. Oh, Mas Hamzah sama Dudung dengan menggunakan Visio. Iya, Visio. Iya. Kalau Mas Jakaria, mana Mas Jakaria? Hadir Pak. Iya, Mas Jakaria sudah mengerjakan, Mas. Ada kesulitan? Baru yang kemarin sih Pak, soalnya saya lagi sibuk ini Pak, ngurusin orang tua Pak di rumah sakit. Oh, ya Allah. Masuk rumah sakit Pak, Iya. dari hari Senin ngurusin adik di rumah sakit RSUD Bekasi karena mau dioperasi. Terus dari kemarin hari Kamis sampai sekarang lagi di rumah sakit ngurusin orang tua Pak, lagi dirawat ini, jadi nggak sempat ngerjain Pak. Iya nggak apa-apa, semoga lekas sembuh ya buat orang tuanya ya. Iya Pak, Amin. doain aja Pak. Ada saya juga ini anaknya mau dioperasi, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ini. Iya, semoga diberikan kesembuhan ya. Iya Pak. Mas Khairul Adam, mana Mas Khairul Adam? Iya Pak, hadir. Ya, sudah mengerjakan Mas Khairul Adam. Mohon maaf Pak, pekan kemarin saya nggak ikut Pak. Lagi kurang sehat kemarin. Iya. Sekarang sudah sehat ya? Alhamdulillah Pak. Iya, mungkin nanti bisa menyusul. Iya, saya nyusul Pak nanti Pak. Asia Wiwit, mana Asia Wiwit? Iya Bapak. Iya, gimana Asia? Ada kesulitan mengerjakannya? Saya masih pakai Word Pak, soalnya kemarin coba Visio diinstal susah, jadi saya pasti pakai Word. Jadi udah coba kerjain, tapi juga baru yang proses muzaki sama ke petugasnya, kalau mustahiknya belum. Baru setengahnya ya? Iya. Oke. Maksum? Iya Pak. Iya, gimana Mas Maksum?
Maaf Pak, saya baru masuk Pak, baru ikut gabung. Jadi kurang motivasinya gitu Pak. Baru bisa Iya, masuk iya, gitu iya. Pak. Maaf ya. Paling nanti nyusul ya Pak tugasnya Pak. Iya, Ya Pak, berarti maaf. baru mengerjakan itu semua ini aja nih, Mas Dudung sama Mas Hamzah. Ya, oke, mungkin boleh ditampilkan mungkin Mas Dudung pengerjaan yang telah Anda kerjakan. Saya pengen lihat hasilnya ditampilkan. Oke. Gimana Pak, sudah ada? Iya, sudah terlihat. Bawahnya belum ada, bawahnya belum ini. Bawahnya apa tuh bawahnya? Oke. Ini yang Itu punya saya apa saya di sini mengerjakan yang proses ini Pak, proses muzaki ketika membayar zakat. Emang ketika membayar zakat ke amil Bapak? Proses apa namanya? Proses flowchart muzaki membayar zakat ya ke apa namanya? Menyetorkan dana zakat ke amil zakat. Tapi di sini saya emang maaf Pak, emang kemarin ada mustahiknya juga Pak ya? Kan Iya, mustahik kan belum kan ya? Itu kan kalau namanya sistem itu, jadi seluruhnya satu paket dia. Gitu. Jadi ada muzaki, ada mustahik. Oh, soalnya kemarin tuh kalau saya nggak salah mendengarkan, saya kan kalau mustahik itu ada sistemnya lagi kata Pak tersendiri. Gini, kalau ya itu kan sebenarnya bisa dipilah-pilah. Apa namanya? Kalau ini kan kamu berarti baru sistem subsistem maksudnya ya. Subsistem berarti kan subsistem berarti dalam artian di sini Polomap khusus untuk muzaki berarti ya. Ya kan? Ya, kalau yang kemarin saya perintahkan itu adalah bukan subsistem tapi adalah sistem informasi secara keseluruhan. Jadi lengkap gitu. Kalau sebenarnya subsistem mungkin ini bisa dikategorikan benar. Ya, tinggal nanti gini, maksudnya penyaluran zakatnya itu diberikan ke siapa gitu. Kalau penyaluran zakat itu kan berarti nanti dari amil zakat ya kepada mustahik. Ya, dikelola tetap semuanya juga lewat database. Nah, seperti gitu. Sebenarnya ini kalau seandainya kayak gini, ini kan subsistem ya. Kalau ditambahin satu lagi apa namanya mustahik, nah itu udah bisa dikategorikan untuk seluruh sistem gitu. Kan kalau seandainya mustahik itu kan dia cuma menerima aja bentuknya, menerima apa namanya dari zakat itu sendiri gitu. Iya, ngerti ya maksudnya ya. Jadi kalau namanya zakat itu mustahik ya zakat sama mungkin ketua zakatnya gitu. Ya. Gitu. Tapi nanti kalau seandainya mungkin saya ini sebenarnya udah ini pun termasuknya dalam zakat itu termasuknya dalam subsistem sistem informasi JISWAP. Ya. Di dalam JISWAP itu kan bukan zakat aja, ada infak, ada sodako, ada wakaf. Ya, ini pun sebenarnya masuk ke dalam subsistem. Gitu maksudnya. Ya berarti di sini kekurangannya cuma satu. Kekurangannya belum ada mustahik yang menerima zakatnya. Gitu. Dia nanti menerimanya cuma dari apa namanya dari database. Dia cuma menerima aja bentuknya. Berarti ini dia bisa kamu ini ya kamu masukin ke dalam tadi habis muzaki amil zakat, terus yang paling ketiganya itu baru dia mustahik, baru laporannya ke ketua amil zakat. Nah seperti itu. Nanti saya perbaiki Pak. Iya itu tinggal ditambahkan satu, itu adalah apa namanya
mustahik ya, berarti kurang di Mustahik. mustahik. Iya, Iya. iya, Pak. Iya, Pak. Coba yang dari inian kamu sendiri ini kan masuknya ke dalam subsistem Muzaki ya. Nah, ini yang Mas siapa tadi namanya? Hamzah, Pak. Mas Hamzah, coba Mas Hamzah alurnya diceritakan dari awal proses Mas Hamzah. Dari yang follow map yang sudah Mas Hamzah buat ini. Ya. Iya, Pak. Dari awal. Oke. Dari awal pertama itu Muzaki mengambil formulir pembayaran zakat apa ya. Kemudian setelah itu Muzaki mengisi formulir yang telah diambil, mengisi data ya secara lengkap. Kemudian ketika sudah lengkap, Muzaki menyerahkan formulir tersebut kepada amil zakat. Nah, kemudian setelah itu amil zakat membuat data Muzaki yang sudah lengkap tadi, kemudian jika datanya sudah lengkap disimpan ke database. Nah, setelah datanya lengkap, itu nggak jelas itu, yang tadi aja. Yang tadi nggak jelas. Oh itu. Ya. Nah, setelah disimpan ke database data Muzaki yang lengkap tadi, kita masuk ke sistem pembayaran. Nah, di sini amil zakat menawarkan pembayaran zakat itu ada yang secara cash atau secara transfer. Dekat tinggal hanapna. Dekat tinggal hanapna. Sebentar, Pak. Ya. Belum. Nah, udah. Belum. Hanap Andi. Nah, di fullkan bisa tuh. Sebentar, Pak, mohon maaf, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nah, jika pembayarannya itu cash ya. Nah, jika pembayarannya cash, maka amil mencetak faktur atau kwitansi pembayaran secara cash. Nah, kemudian kemudian kwitansi itu atau faktur itu diberikan kepada Muzaki. Nah, kemudian kalau misalkan secara transfer berarti si Muzaki harus mentransfer dana zakat yang akan dibayarkan, yang akan disetorkan ke amil. Kemudian setelah itu Muzaki harus mencetak bukti transfer dan bukti transfer itu disetorkan ke amil zakat sebagai tanda bahwa Muzaki tersebut telah mentransfer dana zakat yang akan dibayarkan. Nah, setelah itu baru Muzaki mencetak faktur pembayaran zakat secara transfer tadi, dan faktur transfer maupun cash ini nanti sama amilnya itu dimasukkan ke database. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, maka output yang akan diterima oleh Muzaki yaitu mungkin bisa mendapatkan kartu member dari lembaga amil zakat, ataupun email ya, berupa email bahwasannya Muzaki tersebut telah membayar zakat gitu. Ataupun kalau misalkan kartu member ya berarti Muzaki tersebut akan mendapatkan kartu sebagai tanda member ya. Member Muzaki gitu. Member Muzaki. Nah, kemudian itu kan udah selesai, Pak. Nah, untuk bagian kemudian amilnya itu mencetak laporan nggak kelihatan dong. Jadi ya dibesarin. Mencetak laporan Muzaki ya dan dana zakat yang telah masuk. Kemudian jika telah selesai ya,
datanya sudah selesai, maka itu akan dikirimkan kepada panitia amil. Nah, kemudian yang bagian atasnya itu ada ini Pak, ada apa? Kewajiban amil ya. Kewajiban amil itu selalu mengupgrade data muzaki dan dana zakat yang masuk. Kemudian ketika sudah data terupgrade, maka harus disimpan di database lagi itu sebagai pembaharuan. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke bawah. Ketika laporan dana zakat dan muzaki telah tercetak, telah selesai, maka itu dilaporkan ke ke ketua amil dan nanti akan diarsipkan. Mungkin itu Pak. Ya, oke. Ini Mas siapa tadi namanya? Hamzah. Mas Hamzah sama Mas Dudung ya buatannya ya. Nah, bisa katasin lagi. Ya, dikatasin lagi. Nah, di sini kan ada lambang, ada formulir zakat, ada formulir pembayaran zakat. Formulir pembayaran zakat. Maksudnya gini ya, pertama amil zakat itu memberikan formulir pembayaran zakat kepada muzaki, gitu ya. Prosesnya ya. Amil zakat memberikan formulir pembayaran zakat kepada muzaki, ya. Seperti itu kan, ya. Berarti yang di lambang itu adalah sebuah dokumen. Ya, lambangnya itu adalah lambang dokumen, terus formulir pembayaran zakat dokumen, mengisi formulir pembayaran zakat dokumen. Nah, kemudian pembayaran zakat lengkap masih dokumen, pembayaran zakat lengkap dokumen, pembayaran zakat muzaki, data lengkap muzaki. Nah, di sini dari proses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai data lengkap muzaki ya. Di situ nggak ada inputannya. Semuanya dokumen, belum diinput. Bagi gimana? Nanti gini loh. Harusnya dikasih tanda apa nih, tanda persegi panjang sebagai inputan. Oh iya, ini saya salah di sini Pak, salah yang di ya, akhir itu data muzaki lengkapnya. Saya salah ya, ini Pak, salah ini. Itu nanti ya, harusnya itu kotak panjang, persegi panjang. Kotak panjang itu maaf Pak, input ataupun output. Nah, itu upgrade udah benar ya. Iya Pak. Upgrade itu terdokumentasi udah benar. Pembayaran. Nah, ini untuk pembayarannya itu, dulu ya. Oh, ini dari database langsung ke pembayaran ya? Iya Pak. Ada 2 opsi di situ, ada yang transfer, ada yang cash ya. Transfer inputan, cash juga inputan, transfer bank. Oke, terdokumentasi ya. Oke, database. Oke. Bawahnya coba lihat dulu bawahnya. Yang di bawahnya saya lihat dulu ya. Saya koreksi nggak apa-apa ya Mas Dudung ya. Sama Mas Hamzah. Iya, nggak apa. Nggak apa-apa, saya koreksi ya dikit-dikit ya. Iya Pak. Membuat kartu anggota atau member itu dokumen atau inputan? Kalau membuat itu dokumen atau input? Proses berarti. Kalau proses apa lambangnya? Itu apa? Oh, iya saya salah Pak. Nggak apa-apa. Iya harusnya persegi panjang. Jadi kalau membuat kartu anggota atau member itu, kalau seandainya dokumen, ya nanti mungkin dibuat lambangnya dokumen. Kalau seandainya input, berarti menjadi apa? Persegi panjang gitu ya. Iya. Iya. Sama yang ini juga Pak, faktur transfer untuk dan faktur cash untuk muzaki juga saya salah di situ Pak. Iya. Harusnya input. Nah nanti gini maksudnya, nanti ketika ajan ya, ajan dulu deh, break dulu sebentar. Oh, iya, Pak.
Iya, bisa dilanjutkan. Halo? Tadi sampai di mana tadi koreksinya? Koreksinya itu Pak, di bawah. Apa itu yang faktur Pak? Yang Di kotak bawah. harusnya kotak persegi panjang. Oh iya, faktur ya. Ini kartu member diberikan untuk Muzaki. Musaki Pak. Oh, ini dari Amil ada kartu membernya juga, maksudnya apa nih? Kok kartu membernya ada 2 ya? Hah? Itu maksudnya ini Pak, proses. Diberikan ke ini. Oh,
Jadi Proses ini kartu berarti Amil apa namanya? Amil memproses atau memberikan kartu member kepada Muzaki kayak gitu. iya Pak. Ya kalau gini kan rancu ya kartu membernya kok ada 2. Kalau enggak buat aja ininya di bawah di itunya di Iya. teksnya itu Amil memberikan kartu member kepada Muzaki. Gitu. Berarti saya itu yang terakhirnya itu kartu member, Muzaki mendapatkan kartu member. Oke, yang berikutnya untuk cash. Cetak laporan Muzaki dan dana ya, zakat yang masuk ya. Iya Pak. Cetaknya itu cetak dalam bentuk print out atau apa? Ini cetak Cetaknya dalam ini kan kalau kita memakai digital berarti Pak, pertama mungkin data soft filenya ada, cetaknya juga ada Pak. Kalau soft filenya kan disimpan di database. Kalau Iya. kalau yang cetaknya itu dilaporkan ke ketua. Jadi cetaknya ini merupakan proses untuk mencetak ya. Cetak laporan itu kan yang dokumentasinya laporan apa nih? Laporan dana Muzaki dan dana zakat ya. Iya. Aduh, kebalik juga kayaknya nih. Kebalik Pak ya ininya. Nah, Bentuk apa-apa. ininya. Nah, ini kan maksudnya kalau itu kan berarti kan inputannya itu adalah dia mencetak laporan. Ya, laporannya itu nanti berbentuknya tadi tuh di situ berarti ada apa namanya itu dana apa sih nggak bisa bacanya. Iya, dana Pak, Muzaki dana dan zakat, dana ya. zakat ya. Data Dana. Muzaki dan dana zakat. Oh, data Muzaki dan dana zakat. Iya. Oke. Terus laporannya diberikan kepada Ketua Amil. Kepada Ketua Amil. Iya. Oke. Langsung diarsipkan ya. Nah, ini print out-nya dari mana nih? Data di print kan sebelum diarsipkan berarti kan maksudnya gini. Maksudnya nanti untuk laporannya itu bentuknya adalah print. Bukan soft copy kan. Hard copy kalau seandainya datanya itu diberikan kepada iya, Amil berarti kan iya, kalau diberikan kepada Amil. Ya berarti bentuknya itu berarti hard copy atau print out Iya. ya. Iya Pak. Jadi yang paling terakhir apa nih? Ini membuat kartu anggota member. Ini lokasinya di mana? Oh enggak membuat Pak. Kok jadi ada itu sih? Member. Oh enggak itu Pak. Ini kayaknya salah ngopi itu Pak. Membuat kartu anggota member. Berarti kalau anggota member adanya di Muzaki ya. Iya itu salah ngopi tadi Pak. Tadi mah nggak ada itunya. Ini kemana lagi nih itunya nih? Enggak, ini yang membuat kartu anggota itu dianggap tidak ada Pak. Tadi itu tidak ada. Kepencet kayaknya. Oke. Oke, ini secara garis besar udah cukup baik ini. Saya nilai ya Hamzah ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Kalau kamu buat satu lagi, pamannya kamu buat tentang mustahik, nanti saya kasih nilai 100. Kalau sampai di sini 90. Iya, Pak. Kalau sampai di sini insya Allah, 90, Pak. kalau sampai nanti mustahik, saya kasih nilai 100. Iya Pak, nanti saya perbagi Pak. Ini Hamzah sama Dudung ya? Iya. Iya Pak. Ya. Kalau Dudung bisa menjelaskan Dudung? Bisa Pak. Bisa, ya coba dong, coba. Bentar Pak.
untuk Mujaki atau yang ada suaranya Ada. kecil ya. Enggak besar kok. Atau Mujaki atau yang akan berzakat, yaitu datang kepada amil, kemudian mengisi formulir, Pak, meminta formulir untuk pembayaran zakat, kemudian mengisinya, kemudian setelah formulir itu lengkap diberikan kepada amil zakat, dan amil zakat akan membuat data Mujaki, kemudian data Mujaki itu dimasukkan ke database. Ya, setelah dimasukkan, di-input data Muzaki tersebut, kemudian Amil melakukan memberikan tahap untuk pembayaran bagi Muzaki. Ada dua, bisa bayar cash atau transfer bank. Untuk cash bisa langsung nanti dicetak faktur cashnya, kemudian langsung faktur cashnya dimasukkan di-input ke database untuk dimasukkan ke database, Pak. Kemudian untuk transfer, kalau transfer bank, kemudian buktinya harus ada, kemudian bukti tersebut diberikan kepada Amil, kemudian Amil mencetak faktur transfernya, kemudian faktur transfer ini langsung di-input ke database. Kemudian Amil mencetak laporan Muzaki dan dana zakat yang masuk. Kemudian Muzaki diberikan kartu member. Kemudian data member. Kemudian laporan data Muzaki dan dana zakatnya langsung diberikan laporan kepada ketua amil zakat. Seperti itu. Kemudian diaktifkan, dan nanti ada yang salah tadi ya. Nah, seperti itu Pak, langsung diaktifkan. Seperti itu Pak. Sekian. Laporannya gimana laporannya? Laporan data Muzaki dan dana zakat Pak. Iya, nanti dicetak ya, cetak di print out, kemudian diberikan kepada Muzaki, seperti itu. Jadi, Ketua amil zakat. ketua amil zakat ya Pak. Ngomongin. Ya maksudnya. Oke deh. Nggak usah grogi, orang kita jauh kok, nggak ketemu. Oh iya, nah itu Pak. Oke dah, kalau gitu. Terima kasih ya Mas Dudung sama Mas Hamzah. Ya berarti Iya, sama-sama, Pak. ininya sudah saya berikan nilai. Gitu buat yang lainnya. Yang lainnya mana nih yang lainnya? Yang lainnya Asia sudah Asia. Asia. Mana Mbak Asia? Halo Mbak Asia. Halo Pak ya. Tadi Iya. masih pakai Word, terus saya prosesnya juga belum semuanya. Saya kira kan kemarin sudah formulir, ternyata saya ambil cuma di pertengahannya aja. Jadi pas awalnya nggak dimasukin gitu kan. Coba diperlihatkan dulu Mbak Asia. Saya pengen tahu. Diperlihatkan dulu. Nanti setelah itu nggak apa-apa, setengahnya diterangin aja dulu. Sampai setengahnya nggak apa-apa. Dan terus juga nggak itu sih Bang. Sampai ada outputnya, cuma gimana? Ditampilkan di layar. Mbak Asia sudah dijadiin CO-nya, CO host sudah? Sudah. Iya, Mbak Asia.
Silakan ditampilkan di layar, di share. Ya, di share screen-nya ya. Ya. Ya, coba Mbak Asia diterangin sampai di situ nggak apa-apa. Ya Pak, jadi di sini karena saya nggak dari awal, jadi cuma kayak proses muzakinya menghitung dari dana zakat, menyerahkan dana zakatnya. Dari awalnya petugas amilnya menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan muzaki, kemudian ada data jumlah zakat yang harus dikeluarkan, dan muzaki juga mengetahui jumlah zakat yang harus dikeluarkan, baru kemudian dari muzaki tersebut datang ke badan amil zakat untuk dicatat data muzakinya. Muzaki kemudian membayar zakat pada petugas dan membuat kwitansi. Petugasnya mengeluarkan kwitansi atau bukti pembayaran untuk muzaki, dan petugas mencatat data transaksi, kemudian menjadi arsip dari seperti itu. Oh, di bawahnya ada keterangannya ya. Mbak Asia, itu kan ada berapa simbol di situ Mbak Asia yang digunakan? 3. Ada 3 simbol. Yang pertama simbol apa tuh Mbak Asia? Yang pertama. Simbol Untuk apa itu Mbak Asia? Yang itu persegi 4 ya, yang atasnya itu agak panjang. Iya, simbol apa itu namanya? Oke, yang bawahnya deh, yang bawahnya. Nah, itu yang bawahnya simbol apa? simbol dokumen. Iya, dokumentasi atau dokumen. Iya, terus ada simbol yang lain? Yang segitiga di bawah simbol apa Mbak Asia? Output. A1 itu maksudnya apa Mbak Asia? Arsip. Arsip 1 maksudnya. Oh, diarsipkan. Iya, nanti kan dari mustahik juga ada arsip lagi. Oh, berarti dari situ terputus ya sampai ke arsip, nanti ada proses lagi gitu maksudnya ya? Iya. Iya, 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 iya. Oke deh Mbak Asia, tetap saya kasih nilai ya Mbak Asia ya. Iya, terima kasih Bapak. Nanti kalau misalnya saya perbaiki lagi boleh Pak? Oh pasti, nanti semakin lengkap, semakin itu bahkan nilainya semakin besar. Iya, nanti saya Tenang aja, saya akan menghargai diri saya orang, walaupun itu masih apa namanya, masih belum begitu benar, nggak apa-apa. Namanya masih belajar kan, semuanya pasti akan mendapatkan hasil. Insya Allah hasil yang terbaik ya. Amin. Ya, dilanjut lagi setelah Mbak Asia. Ini saya review dulu ya satu-satu ya. Setelah Mbak Asia, Mbak Isti, Pak. Mbak Isti. Mana Mbak Isti Nur Faidah? Ya, Mbak Isti silakan ditampilkan di layarnya. Mas Dudung, Mbak Isti dijadikan CO, Mas Dudung. Ini Pak, laptopnya masih belum beres, masih belum benar, jadi belum buat. Oh, Mbak Isti laptopnya masih belum benar. Iya. Iya. Kalau gitu yang udah masuk di layar deh Mbak Junita, Khairunisa. Mana Mbak Junita? Saya Pak. Iya, Mbak Junita sudah mengerjakan flow map-nya.
Sudah, Pak. Sudah, ya boleh ditampilkan di layar Mbak Junita. Share screen ya kayak gitu atau gimana? Iya, share screen. Ini menggunakan aplikasi apa Mbak Junita? Pakai Word atau pakai Visio Mbak Junita? Atau aplikasi yang lain? Bapak, ini udah kelihatan belum sih? Sudah kelihatan, sudah. Itu ada Pakai warnanya biru, oranye, kuning, ini abu-abu. pakai Word, Pak. Oh, pakai Word, iya. Coba diterangkan Mbak Junita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ada 4 ini ya. Ada muzaki, kemudian ada petugas, kemudian ada admin sama ketua Ziswaf. Jadi pertama ada muzaki datang ke Bazis untuk membayar zakat. Kemudian petugas ngasih formulir untuk mencatat data muzaki. Kemudian petugas mengirim menu pilihan zakat ya. Jadi zakat ada beberapa pilihan seperti zakat fitrah, kemudian zakat mal, ada zakat profesi, zakat pertanian dan lain-lain. Kemudian kasihkan ke muzaki tersebut ke menu pilihan zakatnya. Kemudian muzaki pilih pilih zakat profesi. Kemudian pilih zakat profesi, kemudian cek pembayaran zakat profesi. Kemudian balik lagi ke petugas untuk mengecek pembayaran zakat profesi melalui database tersebut. Database langsung sambung ke admin untuk menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Kemudian sudah dikeluarkan total yang harus dibayarkan muzaki tersebut melalui database. Kemudian balik lagi sudah keluar total yang harus dibayarkan untuk zakat profesi tersebut gitu. Kemudian balik lagi ke muzaki untuk pembayaran. Sudah pembayaran, kemudian balik lagi ke petugas untuk membuat kwitansinya melalui database tersebut. Kemudian sudah itu membuat kwitansi, amil melakukan ijab kabul dengan muzaki. Sudah itu sudah ijab kabul, tadi kan sudah dibuat ya pembuatan kwitansinya, kemudian sudah di situ sudah dicetak, kemudian sudah langsung diberikan kwitansinya dari petugas kepada muzaki tersebut. Kemudian sudah selesai transaksi muzaki dengan petugasnya, kemudian petugas membuat laporan data mustahik, kemudian total zakat yang diterima mustahik, kemudian mendistribusikan zakatnya kepada mustahik, kemudian mencatat seluruh data distribusi zakat melalui database tersebut. Kemudian sudah dibuat laporannya, kemudian sudah juga data-datanya sudah diselesaikan, kemudian laporan tersebut dikasihkan kepada ketua Ziswaf, sudah dalam bentuk laporan zakat semuanya. Seperti itu, Pak. Iya, berarti ada berapa aktor di situ? Ada 4, Pak. Ada muzaki, petugas, admin, kemudian sama ketua Ziswafnya. Iya. Itu nanti setiap aktor dikasih garis ya. Garisnya kurang ini ya. Oh iya, Pak. Ya itu tapi ini sih ya, ini berarti yang warna biru itu untuk ini ya, untuk muzaki ya, yang warna biru ya. Gitu maksudnya. Iya, jadi saya udah ini yang biru muzaki, yang ini yang orange itu petugas, database, yang kuningnya itu admin, kemudian yang terakhir itu laporan zakat itu ketua Ziswafnya. Berarti admin itu cuma menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan sama menghitung total. Itu tugasnya admin.
Cuma 2 tugasnya admin ya. Iya Pak, saya 2. Ya. Boleh diterangkan Mbak siapa siapa tadi Iza siapa? Junita Pak. Iya. Junita, Pak Junita. Junita ya Mbak Junita, bisa diterangkan mengenai simbol-simbolnya Mbak Junita? Tuh. Pasti itu disuruh pasti. Saya sih belum ini banget ya. Tadi sempat nyari-nyari tapi aduh nggak keburu juga tadi. Ya udahlah langsung aja. Tapi sih tadi yang Muzaki itu kayak orang yang mau apa sih ya? Orangnya gitu apa ya? Yang apa sih perannya gitu yang mau ke apa petugasnya seperti itu orang-orangnya. Kemudian yang zakat profesi itu yang bentuk kayak pot gitu apa sih? Di situ itu kayak apa? Ya tadi keluar lagi nih ya. Bentar, Di-share lagi nggak apa-apa, di-share lagi nggak apa-apa. Oh ini. Jadi apa yang ingin apa sih produknya gitu yang dikeluarkan dari apa sih dari lembaga tersebut gitu yang pasti zakat profesinya gitu. Tahu saya itu aja sih Pak, belum tahu bentuk-bentuknya itu lebih spesifik. Nanti dipelajari ya. Iya Pak, siap. Mbak Junita ya. Iya Pak. Iya. Iya. Ada lagi yang lain? Sudah itu Jakaria. aja sih Pak. Jakaria mana aja Mas Jakaria? Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak Junita. Hadir Pak. Mas Jakaria sudah mengerjakan Mas Jakaria? Belum Pak, belum. Belum. Insya Allah. Yang sudah mengerjakan siapa? Khairul Adam? Belum Pak, belum. Khairul Adam juga belum. Iya. Mas Ginanjar? M Ginanjar? Belum Pak. Belum. Belum mengerjakan, iya. Ada yang kesulitan untuk mengerjakan ini atau nggak ada yang punya PC, ada yang nggak punya laptop? Sekarang gini aja ya, yang buat apa namanya buat rekan-rekan yang belum mengerjakan, ini mau nggak mau itu harus dicoba ya, karena nanti apapun itu bentuknya, ketika kalian mungkin nanti sedang menyusun skripsi ataupun kalian sedang bekerja, pasti akan menemukan hal-hal seperti ini. Ya karena ini diagram alur yang digunakan oleh perusahaan ataupun instansi. Ya. Baik itu mungkin kamu masuk ke perusahaan mungkin Jakat ataupun perusahaan-perusahaan yang lain pun sama. Ya, jadi bagian alur ini selalu digunakan. Ya, seperti itu. Ya, nanti buat rekan-rekan yang tidak mempunyai laptop, ya kemarin udah saya browsing ternyata ada cara mudah membuat follow map ataupun flowchart ya tanpa menggunakan laptop, bisa di HP. Ya, caranya dengan cara ada yang mau share yang online lewat HP siapa? Ada nggak yang online lewat HP? Junita, Mbak Junita. Junita ya. Mbak Junita? Halo? Iya, Mbak Pak. Junita, ya. Tolong HP-nya di-share Mbak Junita. Yang apa Pak? HP-nya di-share ya, di-share dulu. Screen ya. Okay. Share screen ya Mbak Junita ya. Ya, masuk ke Play Store ya Mbak Junita. Iya Pak. Play Store, pilih Play Store. Oke. Ya, tolong buat kalian yang yang tidak ada laptopnya tapi menggunakan HP, tolong diikuti ya cara langkah-langkahnya ya. Ya, tolong semuanya masuk ke Play Store semua. Nah, itu nanti diketik, di situ ketiknya adalah flowchart. Flowchart. Ya, ketik flowchart. Flowchart. Jaharat.
Nah, ya. Udah, Pak. Sudah? Udah, Pak. Nah, di situ kamu pilih yang ini ya, yang agak bagusan itu adalah yang ini yang Claudia. Yaitu Claudia ada diagram lead. ya, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kamu yang tidak berbayar aja. Kalau yang berbayar agak mahal itu lumayan 100.000 lumayan. Ya, flowchart diagram. Udah yang light ya. Sudah? Oh iya, Pak. Ya, Oke, kalau Pak. sudah silakan diinstal. Terus. Ya. Tunggu ya, tunggu prosesnya. Iya, Pak. Udah, Pak, udah dibuka. Ya, sebentar. Ini punyanya si Junita belum. Ya, kalau udah silakan dibuka. Enter file name. Ya, pilih oke aja. Udah oke aja, Pak. Ya. Nah, itu oke aja dulu, nggak apa-apa kalian itu aja. Tem 747 nggak apa-apa. Nah, di situ kan ada itu tuh. Proses. Ada berbagai macam pilihan kan yang di sebelah kiri ya. Ya, coba Iya, Pak. kamu klik itunya yang surface-nya, klik. Yang proses, Pak. Ah? Yang Nah, apa yang surface. Iya, itu bentuknya ada bisa bentuk flowchart, klik flowchart. Pilih flowchart. Udah? Surface, terus pilih flowchart yang atas ya. Ya, yang atas. Nah, itu flowchart, ada proses, ada alat proses, ada produk, ada manual operator, ada delay dan sebagainya. Itu ini ya. Itu simbol-simbolnya semuanya ya ke bawah ya. Ya, nanti tinggal kamu pilih aja. Ya, kamu drag, masukin, drag, masukin, drag, masukin. Termasuk yang paling bawah itu nanti ada ini. Yang paling bawah itu nanti ada apa namanya? Ada strike line di situ tuh untuk garisnya. Ya. Kayak gitu. Yang garisnya yang mana, Pak? Strike line atau strike line itu ada garis, klik aja klik strike line-nya. Itu tadi ngeklik apa tadi? Strike line. Proses, Pak. Proses, Pak. Nah, itu strike line ya, nanti yang itunya ya. Itu buat itu. Nanti nanti kamu tinggal drag aja ya, drag disesuaikan dengan gambarnya. Kayak gitu ya. Ya. Lanjut lagi ya, itu diadiin aja di apa namanya, dihapus aja. Semuanya dihapus. Yang kedua, nanti selain dari flowchart, kamu juga akan belajar ya di setnya itu namanya bukan flowchart tapi use case. Klik setnya, coba set surface-nya klik. Ya. Itu ada UML. Coba diklik UML-nya. Udah, Pak. Nah, ya ini adalah untuk use case. Ya nanti juga kalian akan belajar seperti ini. Nah, terus ke bawah terus gitu. Ya, terus ada aktor dan sebagainya. Ya. Ini kalau menggunakan ini yang dipergunakan untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk di HP. Kalau seandainya kalian tidak menggunakan laptop gitu. Jadi kalau sekarang tidak ada istilah tidak ada laptopnya Pak, atau laptopnya rusak Pak, atau apa Pak, ya berarti nggak ada alasan karena di HP pun sudah bisa ya seperti itu. Oke? Oke Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Nanti tinggal kamu lanjutkan ya. Oke, Junita, silakan itunya share-nya di end ya Junita. Oke, Pak. Oke. Ini untuk yang di komputer juga sama aja seperti ini, Pak, aplikasinya. Kamu boleh maksudnya gini, boleh menggunakan komputer atau boleh menggunakan di HP. Maksudnya ada dua pilihan ya, terserah. Gitu. Kalau saya sih paling enak menggunakan komputer karena pakai klik kan. Kalau di situ jempol saya kadang-kadang suka kegedean.
layarnya kecil, saya nggak suka dengan layar kecil. Jempol saya gede, kadang-kadang nggak kelihatan kayak gitu. Nanti teman-teman yang belum dapat aplikasinya nanti saya share ininya ya, zip-nya. Boleh dong, boleh. Siap. Untuk yang di komputer ya dong. Sama kan kayak gini dong. Iya. Yang tadi pas di share screen. Oke, masih ada waktu ya untuk ini belum ke praktek ya. Kita masih ada waktu. Oke, saya share dulu ya. Saya share dulu sebentar. Kita melanjutkan dari yang kemarin. Oke. Sudah terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Kalau sudah terlihat ada Mas Jakaria. Mas Jakaria ada? Ada Pak. Udah lihat Pak. Iya. Coba Mas Jakaria dibaca Mas. Kamus Tentang kamus data Mas. Iya. Kamus data adalah suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem, sehingga user dan analisis sistem mempunyai pengertian yang sama dengan input, output, dan komponen data store. Kamus data dapat diambil dari arus data DFD. Ya, data flow diagram. Iya. Flow diagram DPT ya. Yang mengalir. Di bawah ini dijelaskan kamus data yang akan dirancang pada perancang sistem informasi penyewaan bus pariwisata sebagai berikut. Ini contoh ya, ini contoh kamus data ya. Saya contoh ini salah satu aplikasi yang digunakan untuk tour, bukannya buat jakat, bukan. Ya, lanjut. 1. Nama arus data order alias bentuk data dokumen cetakan komputer, arus data konsumen proses 01 konsumen proses 02. Lanjut. Langsung saya ini aja ya. Langsung terangin aja ya. Jadi gini ya. Kamus data itu nanti ketika kamu nyusun skripsi dan sebagainya itu boleh nggak dimasukkan? Boleh. Maksudnya untuk apa dimasukkan? Biar nanti ketika mungkin ada penguji yang menanyakan kamu sudah mengerti. Ini Pak, saya buatkan kamus datanya. Pertama, kamus data apa nih? Order itu apa sih? Order itu bentuk datanya dokumen Pak, gitu, cetak dalam komputer. Gitu. Coba kamu jelaskan tentang order itu sendiri. Nanti kamu jelaskan order itu apa sih, gitu ya. Periodenya ngapain? Nah itu namanya order. Yang kedua adalah kamus data tentang arus data. Ada namanya menu tour, ya. Menunya apa lagi di situ menunya? Nanti kamu kamu terangkan tentang alur proses daripada menu tour itu sendiri, gitu. Ya. Yang ketiga ada namanya daftar persediaan. Apa sih data persediaan? Nanti kamu jelaskan arus datanya. Ya. Yang keempat adalah kwitansi, bisa berbentuk DP, bisa berbentuk tunai ataupun lunas. Ya, prosesnya ngapain sih? Nanti kamu jelaskan di situ. Jadi kamus data ini fungsinya adalah untuk memperjelas. Ya, untuk memperjelas apa yang ada di dalam sistem. Nah, itu yang disebut dengan kamus data. Ya. Nah, di dalam kamus data itu nanti ada yang disebut sebagai perancangan basis data. Ya, yang pertama adalah normalisasi. Ya, dibaca lagi Mas Jakaria, normalisasi, Mas. Mas Jakaria. Ya, Pak. Ya. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam desain logika sebuah database. Teknik pengelompokan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur
relasi yang baik atau tanpa redundan. Ya. Di bawah ini merupakan bentuk normalisasi dari hasil perancangan sistem informasi yang dibuat, yaitu 1. Bentuk anormal. Nama konsumen, alamat konsumen, tujuan, tanggal berangkat, tujuan, jumlah seat. Stop dulu ya. Pak. Ya ini normalisasi ya. Di situ kan dijelaskan bahwa normalisasi itu merupakan sebuah teknik dalam mendesain ya sebuah database. Ya di dalamnya itu ada namanya teknik pengelompokan setiap atribut. Ya. Hubungan antara atribut dengan atribut yang lainnya itu terstruktur. Ya. Nah, ini seperti yang kamu lihat di situ ada namanya bentuk anormal. Yang dimaksud dengan bentuk anormal apa sih? Berarti bentuknya masih bentuk manual, tidak terkomputerisasi. Ya, di situ contohnya di situ ada nama konsumen, alamat konsumen, tujuan sampai semuanya sisa bayar itu bentuk anormal. Yang kedua adalah bentuk normal 1NF. Ya, di situ kan dia juga apa namanya? Ada nama konsumen, alamat konsumennya. Kamu lihat perbedaan nih. Perbedaan bentuk anormal sama normal di mana bentuknya. Nah, kalau seandainya bentuk di normal itu dia sudah apa namanya inputan ya, sudah diinput ya. Kalau bentuk anormal itu hanya berbentuk catatan secara keseluruhan. Sedangkan di bentuk normal 1NF itu sudah inputan terkomputerisasi. Ya, yang kedua adalah bentuk normal 2NF. Nah, itu nanti namanya 2NF berarti di situ dia ada dua aktor. Ya. Kalau dibentuk normal 1NF itu dia hanya berbentuk secara keseluruhan atau general. Sedangkan kalau bentuk normal 2NF berarti di situ ada konsumen, ada pengemudi. Ya, antara konsumen sama pengemudi itu nanti saling berhubungan. Hubungannya ngapain sih konsumen sama pengemudi? Ya, hubungannya itu adalah untuk order. Ya, order bis ya, atau kalau saya dengan pengemudi berarti harus tahu siapa pengemudinya seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah bentuk normal 3NF, yaitu berarti itu tetap berarti di situ ada namanya 3 ya, 3 atau lebih ya aktor. Di situ ada konsumen, ada pengemudi, ada armada, ada tujuan, ada pemesanan. Nah, seperti itu. Berarti kalau bentuk 3NF itu berarti bentuk yang secara terinci keseluruhan. Ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah relasi tabel atau hubungan daripada setiap tabel. Ya, pertama adalah ada tabel konsumen, pemesanan, tujuan, data armada sama pengemudi. Nah, kamu lihat antara konsumen dengan pemesanan itu kedua-duanya mempunyai kode konsumen. Ya, di data konsumen itu ada kode konsumen, di pemesanan juga ada kode konsumen. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah sebagai kata kunci, ya. Jadi ketika konsumen mengorder sebuah bis, berarti di pemesanan itu nanti ada kode konsumen. Ketika sudah diketahui kode konsumen berarti ada nama konsumen, alat konsumen, nama telepon konsumen ada di pemesanan. Itu fungsinya daripada kode konsumen. Ya. Di konsumen sendiri itu ada kode konsumen, di pemesanan pun ada kode konsumen. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menampilkan ini siapa yang memesan. Yang memesan adalah nomornya sekian, namanya siapa, alamatnya di mana, nomor telepon konsumennya berapa. Nah, seperti itu. Ya, yang berikutnya relasi antara pemesanan ya dengan tujuan. Ya, ternyata di pemesanan itu sendiri sama di tujuan itu terdapat kode tujuan. Ya, di pemesanan ada kode tujuan, di tujuan sendiri itu juga ada kode tujuan. Untuk apa sih fungsinya antara relasi antara pemesanan dengan tujuan?
untuk mengetahui ya di pemesanan itu sendiri kira-kira tujuannya di mana gitu. Ketika tujuannya sudah tahu, nanti tujuannya itu akan diberikan kepada konsumen. Tujuannya pamannya di Bandung, tujuannya di mana? Di Bekasi, tujuannya di Tangerang dan sebagainya. Ya, itu bisa dilihat oleh pemesan ya yang dihubungkan dengan tujuan. Yang berikutnya adalah hubungan antara tujuan dengan armada. Ya, termasuk di detail armada di situ adalah dia mempunyai kode tujuan. Pamannya di tujuannya itu kemana? Ke Bandung. Nah, kode tujuan ke Bandung nanti bisa dilihat kode tujuan ke Bandung ada nggak jumlah mobilnya gitu kan, jumlah bangkunya, jumlah seat, yaitu seat itu adalah jumlah bangku. Ya nanti kalau seandainya ada terdapat jumlah bangku di kode tujuan, berarti nanti tujuannya itu akan diberikan ke pemesanan dan akan diberikan lagi kepada konsumen. Ya, berarti antara setiap tabel satu dengan tabel-tabel yang lain itu saling berhubungan. Termasuk dalam di situ ada namanya detail armada dengan armada. Di situ juga di detail armada itu terdapat jumlah set. Ya, jumlah set itu nanti ya adanya kan di armada, ya nanti akan diinformasikan ke detail armada dan diberikan kepada tujuan dan seterusnya. Begitu juga dengan pengemudi. Hubungan antara pengemudi dengan armada adalah di kode pengemudi. Ya karena nanti setiap armada yaitu pengemudinya itu harus satu orang, tidak boleh double dan sebagainya. Nah, ini yang disebut sebagai relasi atau hubungan antara tabel. Oke. Lanjut ya. Kalau yang ini nggak akan saya jelaskan lagi, ini juga nggak akan saya jelaskan lagi. Nah, yang berikutnya di sini ada namanya kodifikasi. Ya, itu kodifikasi itu digunakan untuk tujuan mengklarifikasikan data. Ya, memasukkan data ya ke dalam komputer. Nah, salah satu ada kodifikasi, namanya ada mahasiswa. Mahasiswa itu kan mempunyai nomor induk mahasiswa ya. Ada nama mahasiswa, ada apa namanya? Ada alamat dan sebagainya. Nah, di nomor induk mahasiswa itu yang pertama itu apa tuh? Yang pertama dua apa namanya? Dua digit pertama itu biasanya adalah tahun. Tahun kamu apa namanya? Mendaftar ya. Tahun pendaftaran pertama. Terus 3 digit berikutnya itu adalah kode jurusan. Ya. Berikutnya 2 digit berikutnya itu adalah kode urutan. Nah, seperti itu. Ya, berarti ada kode pertama, ada kode tengah, ada kode akhir. Ya. Nanti setiap pengkodean itu terserah nanti maunya seperti apa, nanti kamu jelaskan kode-kodenya. Ya, seperti umpamanya di dalam data Muzaki nanti kan ada kode Muzaki. Nah, kodenya sekian, ya namanya sekian. Biasanya kode pertama itu apa tuh? Kode pertama itu adalah tahun pertama dia mendaftar. Kode kedua untuk apa nih? Kode kedua daerah tempat dia tinggal. Kode ketiganya adalah nomor urut. Nah, seperti itu. Ya, Pak, ini kalau seandainya kodenya itu boleh nggak, Pak, dirubah-rubah? Gitu ya. Kalau seandainya kamu membuat program, silakan aja, nggak apa-apa dirubah juga. Tapi kalau seandainya sudah masuk ke dalam sistem, itu bentuknya sudah paten, tidak boleh untuk dirubah lagi. Seperti nomor induk mahasiswa, kodenya sudah paten dan tidak bisa dirubah lagi. Ya, tapi kalau hanya berbentuk perancangan, karena mungkin nanti dari ininya kodenya harus dirubah, berarti dirubah juga sistemnya, seperti itu. Ya, nah yang berikutnya nanti kamu membuat sebuah sistem ya, sistem informasi JISWAP. Ya, atau sistem informasi, jangan kalau JISWAP mungkin terlalu cakupannya terlalu luas, ke Jakat dulu deh, sistem informasi Jakat. Namanya seperti itu. Kalau ini saya ambil contoh di salah satu sistem informasi travel ya. Di sini ada menu, di mana menu itu sendiri terdapat beberapa entitas. Yang pertama adalah file.
Di dalam file ketika diklik filenya itu ada login, ada logout, ada exist. Yang berikutnya ada master. Master itu apa namanya? Fungsinya untuk apa sih? Nah, master itu fungsinya adalah sebagai inputan database. Ya, di dalam master terdiri data konsumen, data tujuan, data armada, data pengemudi. Ya, yang berikutnya adalah untuk transaksi, yaitu di situ di dalamnya ada data pemesanan. Ya, ada laporan dan ada yang terakhir itu tentang atau company profile tentang perusahaan. Nah, ini seperti ini kurang lebih untuk gambaran ini ya, ini gambaran dana ini ya, dana singkat ya, bukan dana singkat, apa namanya, gambaran kasarnya seperti ini ya bentuknya. Sistem informasi penyewaan bus pariwisata. Nanti kamu mungkin sistem informasi zakat ya, Kabupaten Bekasi Basnas seperti itu. Nanti di atasnya itu ada menu-menu terdiri dari file, master, transaksi, laporan, dan tentangnya seperti itu. Nanti Pak boleh nggak Pak menu-menunya di atas tidak seperti itu, tapi berdasarkan keinginan saya sendiri nggak apa-apa silakan. Yang namanya juga baru perancangan. Nah, yang berikutnya di situ ada namanya di dalam file itu kan ada namanya menu login ya. Nah, nanti kamu buat rancangan login. Yang pertama adalah ada username, ada password, login. Kalau yang belum dapat username password berarti harus daftar dulu. Ya. Terus ada lagi di situ tombol untuk batal. Itu adalah desain atau tampilan untuk login. Yang berikutnya adalah desain tampilan untuk memasukkan data konsumen. Ya, berarti di situ ada desain untuk konsumen. Ya, terdiri dari ada kode konsumen, ada nama konsumen, ada alamat, ada nomor telepon, ditambah lagi dengan tombol-tombol ada tambah, ada ubah data konsumen, simpan, batal, hapus, dan sebagainya. Ya, itu yang dibawa data konsumen. Nanti ketika sudah di entry data konsumen ditambah, nanti akan masuk ke data konsumen yang dibawa itu, nama-namanya. Ya, yang berikut adalah untuk desain data tujuan. Ya, ini juga sama di dalam data tujuan. Ya, itu nanti ada kode tujuan, ada nama, ada tarif tujuan, ada di situ mungkin ada nomor polisi. Kalau nomor polisi itu nanti ini ya, itu kan bentuknya bentuk segitiga ya. Berarti nanti di situ pilihan, ada pilihan A, B, C, D dan sebagainya. Ya, ada jumlah set, ada keterangan. Yes. Ya, seperti itu. Oke, tadi sampai ke tujuan ya. Yes. Aduh. Ya, yang berikut juga itu data armada, data pengemudi sama fungsinya itu seperti itu. Ini hanya rancangannya baru berbentuk rancangan kasar. Nah, yang berikutnya lagi nanti ada namanya desain untuk pemesanan bis. Nah, terakhir ini ada bukti-bukti struk ya. Yang pertama adalah ada bukti namanya bukti pembayaran. Berarti nanti kamu rancang tuh nanti struk untuk pembayaran zakat yang diberikan kepada muzaki. Namanya ada nama, ada alamat, ya berapa dana yang telah dibayar dan sebagainya. Ya itu berarti di situ ada namanya bukti untuk pembayarannya, ya atau struk. Ya, yang berikutnya ada laporan, ya ada laporan muzaki kepada ketua Basnas, ada laporan laporan apa sih ini yang bulanan itu, laporan bulanan dan sebagainya. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita ke praktek. Itu Pak. Ya. Yang ada maaf, yang ada login, yang ada password itu di aplikasi ya Pak ya? Di aplikasi. Di aplikasi ininya apa yang? Karena gini ya, itu kan kalau aplikasi Jiswap, Zakat, Infak dan Sodako itu antara Jiswap yang ada di Basnas yang nasional sama yang ada di
kabupaten biasanya itu suka berbeda-beda. Ya, terkadang mereka itu merequest aplikasinya sendiri gitu. Tapi aplikasinya itu biasanya bentuknya itu mereka sudah ngerancang sendiri dan rancangan itu diberikan kepada programmer gitu. Jadi merancangnya itu siapa yang merancangnya itu ya pasti yang dari Basnas itu sendiri. Dia maunya seperti ini, nanti programmer yang akan membuatkan seperti itu bentuk rancangannya. Nanti kan programmernya menanyakan ini bentuk struknya seperti apa nih, nanti dicatat sama dia. Oh, bentuk struknya seperti ini. Menunya apa aja yang ada nih? Menunya ada tadi kayak si siapa tadi yang punyanya si Junita ya. Junita itu kan tadi dia ada menu-menunya, ada zakat profesi, ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat apa tadi dan lain-lain, banyak di situ dia menu-menunya seperti itu nantinya tergantung kepada kebutuhan. Karena kalau seandainya kalau aplikasi kayak apa namanya kayak Facebook dan sebuah itu kan biasanya nasional ya atau mungkin internasional. Tapi kalau untuk aplikasi Gswap itu setiap apa namanya setiap kabupaten atau kota itu berbeda-beda. Dia tergantung kepada kebutuhannya. Karena dalam zakat itu sendiri itu pun nanti akan berbeda-beda dari setiap daerah. Kalau seandainya daerah penghasilannya besar, maka zakat yang dikeluarkannya juga akan besar. Tapi kalau daerahnya penghasilannya kecil, mungkin menyesuaikan seperti itu. Ya, ada lagi? Jadi kamu nanti hanya sekedar merancang aja, kurang lebih seperti itu. Nanti setelah kamu merancang, nanti saya ini kan ada program aplikasi yang sudah jadi nih ceritanya. Ya. Aplikasi yang sudah jadi, nanti aplikasinya itu kamu apa namanya kamu tonton, nanti tetap kamu rancang. Oh, bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Karena nanti pun kalau pamannya kamu menyusun skripsi ya, kamu pamannya nanti skripsinya tentang sistem informasi Gswap, gitu kan, programnya sudah ada, aplikasinya sudah ada, tetap bayangannya itu harus kamu rancang, nanti harus kamu jelaskan di situnya, seperti itu. Ada lagi? Sulit ya? Sebenarnya nggak sulit juga sih. Untuk form aplikasi zakatnya itu bisa dibikin dari apa yang aplikasi tadi Pak? Iya bisa. Ya. Formnya bisa dibuat lewat aplikasi, bahkan formnya itu bisa dicetak, formatnya bisa dicetak. Jadi formnya itu sendiri ada seperti dari bank aja. Visio yang tadi itu ya? Iya, seperti di bank aja, di bank itu kan ada aplikasi untuk pembuatan rekening baru kan. Biasanya kan kalian kan disuruh untuk mengisi formnya kan. Untuk membuka rekening baru, nah nanti kan dia dimasukin ke dalam aplikasi. Nah formnya itu sebenarnya ada di aplikasi, nanti tinggal di print out. Nah seperti itu. Tapi sih kalian kayaknya nanti nggak sampai ke sistem itu nggak, karena kamu hanya sekedar tahu penjelasannya aja sih, intinya di situ. Ada lagi? Saya yang mau bertanya. Iya. Saya yang mau bertanya. Siapa namanya? Ya, halo. Saya nanya teman-teman. Ya, Mas Dudung. Tadi sudah, Pak. Tadi sudah. Ayo teman-teman yang mau bertanya. Asia mau bertanya, Asia? Ya, nanti habis setelah UTS itu akan saya terangkan yang sudah jadi ya, yang dari Basnas Nasional. Saya terangkan semua aplikasi yang sudah jadi, kita buka, kita bedah semua aplikasinya di situ. Dalamnya ada apa aja, rancangannya seperti apa, nanti kita buka semuanya. Gitu. Jadi yang habis setelah UTS kayaknya sih lebih ringan. Kalau sekarang kan kamu itu seperti orang menghayal ya. Ya kan? Iya, tapi menghayal itu tetap ilmunya akan dapat di situ. Semua juga berasal dari impian. Siapa?
Ya, ada lagi yang mau bertanya? Junita, M. Maksum, Jakaria, M. Ginanjar, Khairul Adam. Udah Ini cukup, tuh Pak. jumlahnya sedikit ya. Iya Pak. Mungkin pada lembur juga. Iya ya. Jumlah semuanya ada 13 orang. Harusnya 14 kan dong? Harusnya 14. Ini yang masuk baru 8. Berarti yang nggak ada 6. Ya, berarti yang nggak ada 6 orang. Oke. Kalau tidak ada apa namanya pertanyaan, berarti kita lanjut ke materi praktek ya. Ada lagi yang mau ditanya nggak nih? Nggak ada Pak, nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada silakan Mas Dudung untuk di stop dulu itunya Mas, recordnya di save. Ya setelah itu baru kita start lagi karena kita akan lanjut ke materi praktek.